berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Pegawai honor itu kasihan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib, dan setiap saya ceramah pasti saya buka ceramah saya dengan ayat ini. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tiap Jumat. Ini seolah-olah Allah ingin sampaikan kepada kita, dasat, hati-hati kok. Agamamu mengaku kok Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan Islam, bos. KTP-mu Islam, identitasmu Islam, nikah Islam, ni sunnah kau poin agama Islam, tapi belum tentu kau Islam, bos. Matimu. Siapa gerangan yang bisa mati dalam keadaan tidak Islam? Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Jangan marah, jangan marah. Contoh gini, contoh gini. Duda. Ada duda di sini. Dilarang menikah sama anaknya. Nah bilang anaknya, nggak perlu mak bede matoan oh. 65 mi umurmu. Nah kasih bodoh-bodoh jago itu nanti istrimu. Umurnya 65 tapi nafsunya 20. Akhirnya apa? Nggak menikah. Sementara nafsunya tinggi. Akhirnya apa? Pergi berzina. Makan pil obat kuat 2 biji. Pas dia telan 2 biji overdosis, mati di atas perut. Mati kafir ini orang gara-gara anaknya larang menikah. Jangan kau larang bapakmu menikah. Kenapa? Ada hal yang tidak bisa kalian urus. Contoh, jangan marah. Contoh ji. Pedagang. Ada pedagang di sini. Asli jini. Asli. Betul kok. Ternyata palsu. Manis jini anu mulang satmu. Manis. Betul kok. Sekalinya sampai ki di rumah kecut. Datang ki marah-marah, kau tipu saya. Nah bilang penjualnya, bapak beli berapa? 2 kilo. Nah bilang bapak 2 kilo ji. Satu saya 1 trek ku beli. Nipu. Jangan marah, contoh. Contoh gini. Anak muda lempox, nah campur lentikus, pergi dah, mati kafir kodongo. Apalagi contoh, jangan marah. Anak sekolah buru-buru pergi naik motor, terlambat ujian, melanggar rambu lalu lintas. Dilihat sama polisi, dikejar. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat ji pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat ki pak. Ini di pengadilan 250. Atur damai saja. Berapa? 50 deh, 40 juangku pak.
Sudah nih, mari tompok. Iya, apa aku belikan bensin? Ya sudah, ambil mako 10.000, mari 30.000. Waduh, culena. Tapi bukan polisi Majene ya, polisi India. Polisi India. Polisi Majene Pak luar biasa, bikin tabligh akbar rame begini. Kalau majelis taklim mau undang nggak bisa kok. Untung ada polisi ngundang saya, Masya Allah. Saya senang sekali kalau polisi ngundang. Protapnya jelas, dijemput pakai nyung 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 nyung. Masya Allah, biasa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, insya Allah Pak, kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Kita tidak akan mati dalam keadaan lagi jual barang haram. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir gara-gara mulut makan barang haram. Itulah sebabnya selalu diingatkan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan yang membuat kita bisa mati kafir yaitu gara-gara makan. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pil caleg. Ini politisi kalau mau pil caleg penampilannya beda deh, kala-kala Ustaz Dasad langsung tuh pakai songkok, pakai gamis, pegang tasbih, pasang baleho 4 kali 6, Allahu Akbar. Begitu disuruh mengaji mundur. Banyak kulihat begitu. Dan fotonya caleg sekarang Pak bikin bingung, macam-macam gayanya. Ada yang lebih parah saya lihat di Makassar Pak, kepalanya di bawah. Baru nak tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Apa tipu. Saya sepanjang jalan lihat macam-macam foto na caleg Pak. Itu saya lihat itu caleg-caleg gagah-gagah Pak, bersih, mulus mukanya. Fotonya halus. Sekalinya lihat aslinya, hancur. Ternyata kamera 360. Jadi situ saja bisa beritahu bos, penipu ini nah jelek, kenapa gagah? Itu penipu, sudah kelihatan itu tukang tipu. Ada caleg di sini? Oh, caleg baik yang hadir, caleg baik yang hadir. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan Polri, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan penceramah, musuh kalian bukan pesantren, musuh kalian bukan pendakwah. Musuh kalian yang nyata adalah setan. Ada setan kira-kira di tengah-tengah kita? Ada bos. Setan apa? Setan handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Dengar mau gue dulu ceramah. Simpami dulu itu HP nu. Katanya mau dengar ceramah sih Buji. Aku tahu Ji mau kau pamer HP-mu. Simpan dulu HP, simpan dulu. Itu pernah kak ceramah Pak Kapolres tuh lagi asik mak ceramah ini, tiba-tiba ada ibu nah belakangi Kak, barusan ada orangku ceramah nah belakangi Kak ini, ternyata nambil HP na mas selfie. Selfie na urus baru selesai nah langsung na share latar belakang das atlatif. Saya udah jadi ikan background tua-tua kajili-jili. Masya Allah. Yang pasti Pak, yang mampu mengalahkan setan malam ini adalah mereka yang berdiri. Ini yang berdiri nih Pak, hebat, dia kalah itu setan. Kenapa?
Bapak berdiri di sini mau dengar dakwah. Kalau berdiri dengar dakwah Pak, capek pasti nak bisik kau setan. Pergi mau, capek kau. Tapi bertahan Pak. Nah kalah setan semua ini Pak. Luar biasa. Tentu yang berdiri beda pahalanya, yang beda kunyi ini ya kunyi kursi. Dan ada kue-kue di depannya beda pahalanya dengan yang berdiri. Dan juga beda pahalanya yang merokok. Masya Allah. Mari kita dengar dakwah. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sebaik-baik salawat. Nah, saya perlu luruskan kenapa tadi Bapak Ibu disuruh berdiri. Bukan menghargai dasat latif, tapi menghargai salawat yang kita baca. Saya ini orang biasa. Kenapa kita berdiri? Karena tadi kita bersalawat. Siapa yang bersalawat, maka Nabi pun bersalawat kepadanya. Salawat itu artinya mendoakan. Jadi kalau Bapak bersalawat sesungguhnya kembali kepada diri Bapak sendiri. Ibu Bapak yang bersalawat tadi sesungguhnya Allah mencintai Bapak Ibu. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, teristimewa Bapak Kapolres, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kajari, Ibu Pengadilan Negeri, dan mohon maaf saya tidak bisa sebut nama tak satu-satu, samping kasih habis waktu. Juga sejujurnya saya tidak tahu nama tak. Bapak saudara-saudara sekalian, mari kita cerita sedikit. Ya, satu. Saya bukan mau ceramah, saya cerita-cerita saja. Satu kali Nabi kumpul sahabat. Nah pasti punungi sahabat dan Nabi tak. Makutani Nabi tak. Bertanya Rasul, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu kau siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Merugi di akhirat nanti. Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul? Oh tidak, dia baik sholatnya, sunnah rawatibnya jalan. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul? Lengkap puasa Ramadannya, Senin Kamis juga jalan. Yang tidak bayar zakat ya Rasul? Oh dia bayar zakat, dia bersedekah. Yang tidak haji ya Rasul, padahal dia mampu, dia haji, bahkan dia pergi umroh. Heran semua sahabat. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi lalu menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Bingung semua sahabat. Kenapa bisa ya Rasul? Dia baik sholatnya, dia bagus puasanya, dia bayar zakat, dia naik haji, kok bisa bangkrut? Nabi lalu menjelaskan, betul, hablu minallahnya baik, tapi hablu minannasnya rusak. Akhirnya apa? Ketika di pengadilan kelak, bukan pengadilan dunia ya, pengadilan akhirat, pengadilan seadil-adilnya. Nah, dia store sholatnya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Pernahkah itu tetangga di Majene? Terus, nah fitnah kak. Maksudnya, nah tuduh kak selingkuh. Kenapa bisa? Nah bilang, anakku yang lurus rambut. Nah bukan anakku, karena bapaknya suamiku keriting rambutnya. Anakku lurus rambutnya, dia tidak tahu. Padahal itu anakku lurus rambut. Nah karena sudah rebonding. Gara-gara fitnahnya, satu kampung membenci saya. Saya minta keadilan ya Allah. Ma pedik nyawaku, sakit hati kak. Nah fitnah begitu kasihan. Saya minta keadilan. Allah lalu berfirman, memang hari ini adalah hari ditegakkannya keadilan. Tidak ada satu perbuatan yang tidak dibalas. Oke, ambil sholatnya itu. Sudah, habis mi sholatnya bu. Datang, dia store lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi, tunggu dulu Tuhan. Pernahkah ikut pilih caleg? Nah fitnah kak, gara-gara fitnahnya saya tidak terpilih. Padahal saya sudah jual sawah,
pasang baleho 77. Nggak terpilih gara-gara fitnahnya. Dan dia bantu mulai broadcast, mulai dia sebar di medsos. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil lagi puasanya. Habis sholatnya, habis puasanya. Nah, dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Pernah tahu nggak itu tetangga? Nah, serobot tanahku. Nah, ambil 1 meter. Mau kau lawan, tapi ada tembak nak. Polisi dia, nggak bisa kulawan. Bukan polisi Majene, bukan. Polisi India. Kuch tehe. Mau kak lapor, temannya ditempati melapor, pasti dibeta kak. Jangan biar nih. Tapi sakit hati kak. Gara-gara nak ambil tanahku 1 jengkal, setiap hujan saya kebanjiran rumahku karena tertutup gotku. 70 tahun saya menderita ya Allah. Saya minta keadilan. Allah berfirman, oh ambil zakatnya. Habis sholat, habis puasa, habis zakat, disetor hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi. Pernahkah satu kantor di Pemda Majene? Nah, fitnahkah katanya mobilku hasil korupsi? Karena lihat gajiku saya hanya sebagai pegawai honor. Nggak dapat itu. Dia lupa bahwa di kampungnya mamaku ada sawahku 70 hektar. Gara-gara fitnahnya, saya tidak diangkat-angkat jadi PNS. Tidak ada namaku di K1, tidak ada namaku di K2. Saya bilang, tenang bos, pulang kau cari di KK, pasti ada namanya. Pegawai honor jangan cebas. Ku tahu di Laguna pegawai honor. Ku tahu lagunya kalau pegawai honor. Laguna Umerama selalu nasindir. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Pegawai honor itu kasihan. Akhirnya Allah berfirman, karena fitnahnya ambil dia punya haji. Habis sholat, habis puasa, habis zakat, habis haji. Habis capu mana dia malakna? Ternyata masih ada yang datang. Saya juga minta keadilan ya Allah. Saya pernah disakitinya, saya juga dihina, dimaki, tidak pernah saya lawan karena saya anak buah. Ditendang pantatku, siap salah. Ditinju perutku, siap salah. Padahal tidak salah. Saya sakit hati ya Allah. Lalu Nabila yang tadi yang banyak amalnya, Tuhan, bagaimana caranya ini? Habis mi amalku. Dek nagaga, habis ya Allah. Allah berfirman, oh tidak ada kekejian, tidak ada maksiat, tidak ada dosa yang tidak mendapat ganjaran hari ini. Karena habis amalmu, habis dosanya itu yang pernah kau tendang-tendang. Habislah pahala kebaikannya, sementara dosanya orang datang. Datang lagi yang satu, datang lagi yang satu, datang yang satu. Numpuk-numpuk dosanya orang masuk ke dirinya. Inilah yang disebut bangkrut. Nah, ini bahayanya orang Pak putus persaudaraan. Makanya Pak Kapolres ini berupaya supaya kita tidak menjadi orang bangkrut. Dengan cara apa? Bikin pengajian begini. Supaya kita pulang, paham, laksanakan. Mari, cerita ini kita lihat bahayanya putus persaudaraan. Apa sebabnya? Tunggu dulu, ini dulu. Apa hebatnya kalau banyak teman? Apa kemuliaan orang yang banyak temannya? Satu, orang yang banyak temannya, insya Allah murah rezekinya. Saya contoh. Saya ini selalu bilang, saya ini tidak kaya, tapi temanku banyak. Temanku yang banyak uangnya. Apa kok? Teman Kak Aksa Mahmud, teman Kak Yusuf Kalla, teman Kak Pasaprudin. Tidak banyak uangku, tapi temanku yang banyak uangnya. Ayo. Itu orang kalau banyak temannya, insya Allah murah rezekinya.
Saya di Makassar hampir tidak pernah laku uangku. Kemana-mana saya gratis. Saya pergi pasar Potere, baru kak turun di mobil, langsung ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman. Aman gini. Tuh? Makanya itu istriku suka sekali kalau saya ke pasar. Itu keranjangku ada isi ikan, telur, macam-macam. Saya bilang, "Berapa Ji?" "Jangan maki Ustaz." "Berapa?" "Jangan, enggak enak tahu masih pagi-pagi." "Berapa?" "Jangan maki Ji." Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Coba, ayo, murah rezeki. Saya pergi ngopi, jangan salah Pak, ngopi, ngobrol perkara iman. Tapi di warung kopi, enggak merokok Kak, ngopi saja. Karena rokok itu beleng-beleng. Ada perokok di sini. Saya doakan Ki berhenti maki merokok. Bapak merokok memperkaya orang Yahudi. Memperkaya orang Yahudi itu. Ibu-ibu senang suaminya merokok. Dengar itu kasihan jeritan hati para ibu. Ini bapak-bapak seheran yang merokok. Nah bilang baik itu rokok. Kalau baik itu rokok Pak, mulai besok panggil anak tak pagi-pagi merokok kisah anak tadi depan sama istri tak. Mau Ki bilang baik. Nah bilang tak jalan otakku kalau tidak merokok Kak. Bohong, Ramadan jalan di otakmu. Jangan ketawa, saya serius ini. Mudah-mudahan yang merokok berhenti merokok. Itu orang merokok biasa aku bilang kayak kurang kerjaan. Itu saja nak kerja 5 menit. Sekali-kali isap telan. Kita yang tidak merokok kau rugikan asapnya. Jangan kau bagi-bagi asapnya ke kami yang tidak merokok. Bagaimana caranya? Bawa kau kantong plastik. Dan caranya isapi baru kasih masuk. Atau bungkus di kepalamu. Merokok di situ. Jangan marah Pak ya, jangan marah Pak ya. Saya suruh kau undang nggak? Pertama, orang yang banyak temannya murah rezekinya. Saya pergi ngopi, begitu saya mau bayar, ada yang sudah bayar kita di Ustaz. Saya tidak tahu siapa yang bayarkan. Begitu saya makan, itu berebut orang. Nanti saya bayarkan ke Ustaz. Datang lagi yang satu, nakip Pak Ustaz. Karena banyak sekali, saya bilang uang kami saja. Coba orang yang banyak temannya banyak rezekinya. Yang kedua, orang yang banyak temannya gampang selesai masalahnya. Contoh, saya mau contoh. Begitu saya ke kantor Polres, langsung dilihat sama CCTV Kapolres. Keluar Kapolres. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa itu Ustaz? Perpanjangan SIM. Mati SIMku. Oh langsung dia panggil Kasat. Kasat lantas. Urus SIM-nya Pak Ustaz. Jangan kau minta uang berdosa kau lagi kalau warna Ustaz kau minta. Coba. Ini coba bayangkan. Gampang selesai masalah. Pergi kantor camat ngurus KTP gampang selesai masalah. Kenapa? Banyak temanku. Yang ketiga, orang yang banyak temannya insya Allah panjang umurnya. Kenapa dia? Banyak yang doakan. Bayangkan kalau satu kampung doakan, kita tidak tahu mana mulut yang Allah terima doanya. Maka banyak-banyaklah minta didoakan orang, karena Allah kita tidak tahu dari mulut mana Allah terima doanya. Maka saya tidak sependapat ada ulama yang melarang kita doa bersama. Saya berdoa barangkali ada dosaku, tapi di sini berjamaah berdoa, ada anak yatim, ada yatim piatu, ada anak orang miskin teraniaya, mereka mengaminkan doa sehingga doa semua orang yang hadir dikabulkan. Orang yang banyak temannya panjang umurnya. Nah, sudah. Ini hebatnya banyak teman. Sekarang kita lihat lagi. Apa tonsen bahayanya banyak musuh. Satu, banyak musuhmu susah hidupmu. Jangan dulu urus KTP, jangan dulu urus SIM. Urusan toilet saja menderita kita, Pak. Contoh di kantor bupati ada musuta dua orang di musuta.
Tapi ini dua orang lagi diskusi di depan toilet. Nah kita mau sekali mencret. Pasti setengah mati ini tuh matanya. Tanah tuh nakro, melok kilo jamban na metro tuh syukur. Coba, itu baru urusan mencret bapak sudah tersiksa. Bapak mau pilih caleg banyak musuh. Nih, siapa mau pilih kok cilaka? Ayo, maka rugi mereka yang banyak musuhnya, untung mereka yang banyak temannya. Maka cari teman sebanyak-banyaknya, hindari permusuhan. Banyak musuh, susah hidup. Mau pergi urus KTP, nacu tangki orang, jadi sifatnya itu jangkau. Ada saja alasannya itu orang di kantor camat. Oh, hilang stempel. Apa? Tidak bisa menjadi kalau hilang stempel. Apa? Nah, ada apa lagi stempel? Dia bilang, oh, habis tintanya Pak Camat. Ada saja. Kenapa? Karena kita juga jelek, makanya itu akibatnya. Berikutnya, orang yang banyak musuhnya, ya, yang tadi sudah jelas, bangkrut di akhirat, habis amalnya. Yang berikutnya, orang yang banyak musuhnya sangat sulit sukses. Ada orang Pak tidak cerdas, tidak pintar, tapi banyak temannya. Temannya ini yang selalu promosi. Sementara ada orang pintar tapi banyak musuhnya, ini musuhnya yang tekan kita terus. Maka tidak ada baiknya orang bermusuhan. Sekarang yang ketiga, apa penyebabnya putus persaudaraan? Nah, ini yang perlu dibahas baik-baik. Satu, penyebab putus persaudaraan pemilu pilkada. Sekarang ini yang banyak orang bertengkar gara-gara pemilu pilkada. Orang mau jadi bupati, dia yang baku musuh. Apa namanya kalau bukan dongo? Nah, kasih kau gajinya. Mau ku percaya janji-janji kampanye? Jangan lalu ku percaya janji kampanye. Jangan. Coba lihat itu caleg kalau mau pil caleg. Nah, bagi-bagi itu kartu namanya biar tak nak kenal ki. Gampang itu ditahu itu caleg. Murah senyum, tiba-tiba so akrab, traktir ki kopi, caleg itu. Bagi-bagi kartu nama. Pilih kak bos. Sama-sama ki mandar dio. Nanti kalau ada masalahmu telepon nggak 24 jam aktif HP ku, ini nomor kue. Begitu terpilih nah ganti nomor HP-nya. Hai, menghindari tagihan baleho. Coba ini ya, pilkada. Apa sih yang merusak pilkada ini? Yang bisa merusak kita pilkada, satu penyebab rusaknya pilkada, calon sendiri. Anggota calon bupatinya, calon legislatifnya, ini yang merusak. Calon ini mestinya berikan pendidikan politik kepada rakyat. Calon anggota DPR berikan pendidikan kepada rakyat. Jangan kau sogok rakyat. Ini tidak nyogok rakyat. Dia bilang apa? Jangan kopi sosialisasi, gampang kasih serangan fajar. Akhirnya apa? Masyarakat juga tulis siap menerima serangan fajar. Kenapa negara kita hancur ini Pak? Karena kadangkala ada yang mau menyogok, ada yang mau disogok. Coba kalau ada orang mau menyogok, tapi tidak ada orang mau disogok, tidak jalan itu uang. Kalau Bapak ini rusak negara kita, para caleg yang perusak negara kita ini yang money politik, nyogok, maka tolong para caleg jangan biasakan nyogok rakyat. Bagaimana cara supaya terpilih Ustaz? Sampaikan visi misi. Apa yang kalian mau lakukan? Saya punya pengalaman ikut pilkada Pak di Makassar. Apa yang saya lakukan? Saya door to door. Saya datang ke rumah. Saya tahu, meskipun saya tahu, oh ini sudah ada yang pilih, ini pemilihnya ini, saya tetap naik silaturahmi. Saya cerita kenapa saya masuk, saya cerita apa sebabnya, apa visi misi yang saya mau lakukan. Setelah itu dia paham, baru dia bilang, sebenarnya sudah aku janji ini Pak Ustaz, tapi tanam maki 5 aja di sini, insya Allah aku kasih ki 2. Yang bayarkan fulus.
Kita juga masyarakat, Pak, jangan mau disogok. Bapak dikasih ini juga kan, kita kadangkala marah lihat orang korupsi, marah mau mengamuk, mau dilempar itu televisi lihat itu koruptor. Tapi kita juga yang mengajari mereka korupsi. Kenapa? Karena sebelum dipilih kita minta memang bagi uang. Diajak sosialisasi, apa kita bilang? Ada lagi pembeli rokoknya. Kalau Bapak mau memperbaiki negara ini, mulai dari diri kita sendiri. Gimana caranya, Ustadz? Jangan mau disogok. Bapak tahu itu di akhirat nanti orang yang makan sogok. Dikisahkan ketika Nabi Isra Mi'raj, ada orang, Pak, ada orang disiksa dalam telaga api neraka. Ini air tapi api neraka. Dia menghindar dari api neraka ini, dia meminggir ke kiri, minggir ke kanan. Dia menepi, tapi begitu dia menepi, dilempar lagi sama malaikat penjaga neraka. Pergi kok, jangan menepi. Lari lagi ke sana, dilempar lagi, disambiti lagi, dilempar, direndam, dicelupkan, dibakar lagi. Nabi bertanya, Jibril, siapa itu Jibril? Itulah umatmu yang suka makan barang sogok. Jawab. Jadi masa gara-gara 300.000 moski direndam di neraka? Kalau 300 miliar masuk akal ji. 300.000 leh. Tolo-tolo. Coba. Ayo Pak, sebentar lagi ini mau pilkada, pemilu. Ada orang sogok ki, mau perbaiki negara. Bagaimana caranya? Ayo tolong videoi. Bapak mau sogok saya, ikut video ya. Sudah itu bawa di polisi, bawa ke Panwas. Panwas tangani secepatnya, polisi tangani secepatnya. Coba tentara ikut mengawas, 2-3 orang saja Pak di video ditangkap begitu. Insya Allah kedepannya tidak akan ada lagi terjadi begitu. Mari belajar politik, ya. Tidak usah kursus ilmu politik. Bagaimana caranya? Politik praktisnya, jangan terima sogok. Dan orang yang mau menyogok, berhentilah untuk menyogok. Jangan menghina masyarakat dengan menyogok itu. Udah jelas. Yang merusak lagi pilkada apa?